warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hamsar Suci Amalia, SHMH, dosen tetap Prodi Mais PSIK Udemak, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menayangkan video proses pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan mata kuliah wajib umum di Politeknik Negeri Jakarta, di mana mata kuliah ini dirancang untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara Indonesia agar memiliki karakter, integritas, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada penguatan nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Selain pendidikan kewarganegaraan, saya juga mengampu beberapa mata kuliah lain seperti pendidikan Pancasila, aspek hukum dalam bisnis mais, serta K3 dan hukum ketenagakerjaan. Dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki kode PNJ 102. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan beban belajar sebesar 2 SKS yang diselenggarakan selama 16 minggu pertemuan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum yang membahas dan mendalami tentang pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terdiri dari CPL 1, CPL 7, dan CPL 10. CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, norma, dan etika, berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan bangsa, menghargai keberagaman, serta memiliki nasionalisme, berkarakter, jiwa kepemimpinan, dan kepedulian sosial. CPL 7 menunjukkan pemahaman tentang hukum, etika, dan regulasi nasional maupun internasional dalam MAIS. CPL 10 mampu bekerja dalam tim multidisiplin, menunjukkan kepemimpinan, dan beradaptasi dengan perubahan industri. Tujuan belajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mahasiswa diharapkan mampu membangun karakter dan kesadaran diri sebagai warga negara yang jujur, peduli, cerdas, tangguh, serta menjadi pribadi yang berpikir kritis, bersikap rasional, etis, dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis berdasarkan nilai Pancasila. Capaian tersebut diharapkan mampu membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS selama 16 minggu, meliputi mengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, kewajiban dan hak warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dan bela negara. Setiap materi dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus kemampuan menganalisis berbagai persoalan kewarganegaraan yang berkembang di masyarakat. Proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan 3 pilar utama, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery atau penyampaian. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan mengedepankan pendekatan student-centered learning. Dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan mahasiswa untuk aktif mencari dan mengolah pengetahuan. Penyampaian materi dilakukan melalui penjelasan konsep, penyajian fenomena aktual, studi literatur, serta pemanfaatan berbagai media pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan berbagai realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode pembelajaran yang diterapkan terdiri atas small group discussion, case study, dan project-based learning. Small group discussion, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mengkaji berbagai isu kewarganegaraan seperti penguatan identitas nasional, demokrasi, maupun hak dan kewajiban warga negara. Pada metode case study, mahasiswa menganalisis kasus aktual yang terkait dengan kehidupan berbangsa seperti persoalan demokrasi, penegakan hukum, konflik sosial, dan tantangan terhadap integrasi nasional, untuk kemudian disampaikan alternatif solusi berdasarkan nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya melalui project-based learning, mahasiswa mengerjakan project secara berkelompok, yaitu project citizen. Dengan adanya project citizen, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Interaction atau interaksi. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun secara aktif, terbuka, dan kolaboratif. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, memberikan argumentasi, serta berdiskusi berdasarkan data dan referensi yang relevan. Selain interaksi, pada mahasiswa saat perkuliahan berlangsung, dosen juga memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi, presentasi, maupun proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Sehingga proses pembelajaran berlangsung secara dua arah dan mendorong mahasiswa untuk belajar secara reflektif. Interaksi antar mahasiswa juga diperkuat melalui kerja kelompok, presentasi hasil diskusi, serta kegiatan saling memberikan masukan guna meningkatkan kemampuan kerjasama dan menghargai perbedaan pendapat. Assessment atau penilaian. Sistem penilaian mengacu pada FPS dengan komponen aktivitas partisipatif, hasil proyek, kognitif pengetahuan melalui quiz, kognitif pengetahuan melalui ujian tengah semester, dan kognitif pengetahuan melalui ujian akhir semester. Aktivitas partisipatif sebesar 25%, mencakup keaktifan dalam kelas, diskusi, kemampuan berargumentasi, kedisiplinan, serta sikap menghargai pendapat orang lain.
Hasil proyek sebesar 40% berdasarkan kualitas proyek yang dihasilkan, yaitu portofolio yang meliputi ketepatan analisis, kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan mempresentasikan hasil. Komite pengetahuan melalui kuis sebesar 5% untuk mengukur pemahaman terhadap materi setiap pokok bahasan. Komite pengetahuan melalui ujian tengah semester sebesar 10% untuk mengevaluasi penguasaan materi pada pertengahan semester. Komite pengetahuan melalui ujian akhir semester sebesar 20% untuk mengukur pencapaian kompetensi secara menyeluruh pada akhir perkuliahan. Melalui penerapan komponen Delivery, Interaction, and Assessment yang selaras dengan RPS dan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, diharapkan mampu menciptakan suasana belajar aktif, partisipatif, dan bermakna, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu memahami nilai Pancasila dan mengimplementasikannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut video pengajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Minggu ini kita masuk pada pertemuan kedua dengan materi identitas nasional. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan menjadi manfaat. Berdoa disilahkan. Selesai. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi identitas nasional, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengantar pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita membahas di antaranya ada definisi, kemudian latar belakang, landasan, tujuan, dan juga urgensi. Nah, sebelum kita masuk pada materi identitas nasional, kita refresh sedikit materi minggu lalu mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan. Jadi apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, terutama posisi saudara saat ini adalah mahasiswa MAIS. Silahkan. Kalau menurut saya mahasiswa PKN ini tuh sifatnya itu sangat sangat krusial, Ibu, untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Kalau untuk yang di bidang MAIS sendiri, dia itu PKN ini kan mempelajari kita jadi tahu nih hak dan kewajiban serta kesadaran hukum yang ada di Indonesia ini dan wawasan kebangsaannya. Nah, ini tuh jadi landasan moral sendiri untuk menghadapi industri pariwisata sama industri di dunia event ini, Bu. Nah, untuk pembentukan PKN sendiri ini melatih kita untuk membentuk karakter yang beretika dan bermoral, Ibu. Nah, jadi MAIS ini kan langsung terjun di lapangannya, Ibu. Nah, ini tuh kan udah pasti berinteraksi dengan banyak pihak. Nah, jadi PKN ini juga membantu kita untuk membentuk insan MAIS yang berintegritas, Ibu. Nah, PKN ini juga mengajari kita sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Soalnya kan MAIS sendiri ini kan pas terjun di lapangan pasti ketemu dengan banyak orang dari berbagai suku yang berbeda-beda, Ibu, dan agama yang berbeda-beda. Jadi PKN ini juga memperkuat sikap toleransi dan menghargai keberagaman itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Dimas atas jawabannya ya. Jadi untuk pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa MAIS ini adalah untuk saudara bisa memahami keberagaman, menumbuhkan toleransi. Oke, baik ya. Nah, mari kita masuk pada materi identitas nasional. Nah, identitas nasional dari namanya ya terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dimana jika kita artikan di sini identitas nasional ini adalah karakteristik, tanda, ciri khas, pembeda, jati diri antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Nah, hakikat identitas nasional dari bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang mana aktualisasinya kita dapat lihat bahwa Pancasila nilai-nilainya tersebar di dalam peraturan perundang-undangan kita, aturan hukum kita, dan juga di dalam sistem pemerintahan kita. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Pancasila menjadi hakikat identitas nasional bangsa Indonesia? Saudara ingat kembali materi yang pernah kita pelajari di semester pertama mengenai Pancasila, bahwa kelima sila Pancasila kita itu digali langsung dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia, mulai dari nilai luhur, nilai budaya, agama, dan lain sebagainya, yang mana nilai-nilai tersebut sudah digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jauh sebelum negara kita resmi berdiri atau merdeka. Nah, itulah alasannya kenapa hakikat identitas nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian, identitas nasional menurut para ahli, seperti yang saudara lihat dari layar, mulai dari Tilaar, Sudarsono, Kailan, dan juga Hardono Hadi, menjelaskan ya, atau mengintikan bahwa identitas nasional itu terkait dengan jati diri bangsa.
Berikutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan juga politis identitas nasional. Sumber historis, yang pertama adalah kebangkitan nasional. Nah, kenapa di sini kebangkitan nasional itu menjadi sumber historis yang pertama? Karena kebangkitan nasional ini sendiri merupakan tonggak awal tumbuhnya atau lahirnya kesadaran rakyat Indonesia, di mana perjuangan yang semula sifatnya kedaerahan menjadi gerakan nasional yang terorganisir hingga mencapai kemerdekaan. Nah, pencapaian ini didukung pula oleh Kongres Kebudayaan I, Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, Kongres Bahasa Indonesia pertama, dan juga Proklamasi Kemerdekaan. Yang mana Proklamasi Kemerdekaan ini merupakan puncak tertinggi dari rangkaian sejarah perjuangan Indonesia. Yang semula Indonesia hanyalah bangsa yang dicita-citakan lahir menjadi negara bangsa yang berdaulat. Dampak dari sumber historis di sini adalah menumbuhkan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa sebelum merdeka. Sumber yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini terbentuk melalui interaksi, komunikasi, dan persinggungan antar suku, budaya, etnis, agama secara alamiah, sehingga mengkristal menjadi nilai budaya, musyawarah, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dampak dari sumber sosiologis di sini adalah menciptakan rasa persatuan di tengah keberagaman sosial masyarakat. Sumber yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis merupakan proses pembangunan negara dan hukum setelah merdeka. Bentuk fisiknya mulai dari bendera, bahasa, lambang, lagu, semboyan, dan dasar falsafah. Dampak dari sumber politis adalah menjadi simbol resmi kedaulatan negara yang diakui oleh dunia. Berikutnya, faktor pembentuk identitas nasional. Ada 6. Yang pertama adalah faktor objektif. Faktor objektif merupakan kondisi alamiah yang melekat pada suatu negara. Terdiri dari faktor geografis, ekologis, dan demografis. Faktor yang kedua adalah subjektif. Faktor ini terkait dengan dinamika sosial, karakter, dan cara pandang masyarakat. Terdiri dari faktor historis, sosial, kebudayaan, politik, tokoh atau pemimpin. Faktor yang ketiga adalah primer. Faktor primer ini sifatnya mendasar dan membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Terdiri dari suku, wilayah, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan. Faktor yang keempat adalah pendorong. Faktor ini mampu mempercepat interaksi dan komunikasi antar warga negara untuk memperkuat persatuan. Terdiri dari teknologi, modernisasi, dan pembangunan. Faktor yang kelima adalah faktor penarik. Merupakan faktor yang disepakati sebagai identitas resmi yang menyatukan perbedaan. Terdiri dari bahasa nasional, bahasa Indonesia, sistem pemerintahan, dan juga sistem pendidikan. Faktor yang keenam adalah faktor reaktif. Nah, faktor ini muncul sebagai bentuk respon atau reaksi kolektif terhadap pihak luar, terdiri dari perjuangan, penjajahan, dan memori kolektif akibat penindasan. Berikutnya adalah tantangan terhadap identitas nasional. Ada 2. Yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal ini terdiri dari lunturnya nilai luhur bangsa Indonesia, sikap individualisme, etnosentrisme, apatis, dan krisis terhadap pemahaman sejarah negara. Yang kedua adalah tantangan eksternal. Terdiri dari globalisasi disertai dengan masuknya budaya asing, kemajuan teknologi dan media, pengaruh ekonomi dan politik internasional, serta ancaman dari negara lain seperti terjadinya klaim budaya oleh negara lain. Antara tantangan internal dan eksternal ini merupakan rantai sebab akibat, di mana ketika pertahanan dalam negeri lemah, maka pengaruh dari luar itu akan mudah masuk bahkan merusak identitas nasional bangsa kita. Berikutnya adalah urgensi identitas nasional. Ada 3 di sini sebagai identitas bangsa, kelangsungan hidup bangsa, kewibawaan, dan kehormatan bangsa. Nah, kalau kita kaitkan dengan posisi saudara sebagai mahasiswa MAIS, tadi beberapa sudah dijelaskan juga oleh Muhammad Dimas ya. Di sini yang pertama adalah sebagai identitas bangsa. Oh, sebelumnya begini, bidang kerja saudara ini nanti kan kurang lebihnya adalah sebagai IO, PIO, PCO, dan juga TO ya. Nah, kita kaitkan dengan bidang kerja saudara nanti ketika lulus ya, sebagai identitas bangsa. Saudara nanti akan merancang sebuah event. Nah, event yang saudara rancang ini akan dalam beragam tema. Salah satunya adalah tema budaya. Maka, saudara sebagai mahasiswa MAIS harus benar-benar memahami identitas nasional, yaitu budaya suatu daerah. Agar supaya ketika perancangan event nanti, event tersebut mempunyai ciri khas dari budaya setempat. Nah, yang kedua, kelangsungan hidup bangsa. Dalam hal pengelolaan event, baik itu skala nasional maupun internasional, pastinya saudara akan bersinggungan dengan berbagai pihak, seperti vendor, eksibitor, sponsor, talent, ya, speaker, dan lain sebagainya. Di mana pihak-pihak tersebut pastinya memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari agamanya, sukunya, budayanya, bahasa daerahnya, logatnya.
Ya, yang mana perbedaan-perbedaan tadi dapat menimbulkan gesekan. Nah, inilah pentingnya ya memahami identitas nasional agar ketika saudara nanti dalam suatu pelaksanaan event dapat memahami serta mengimplementasikan nilai persatuan sebagai modal kelangsungan hidup bangsa. Yang ketiga adalah kewibawaan dan kehormatan bangsa. Nah, dalam suatu pelaksanaan event, katakanlah event internasional ya, ada satu part yaitu opening ceremony. Nah, opening ceremony ini merupakan cerminan kewibawaan bangsa, di mana tamu negara, investor, delegasi internasional itu akan menilai negara kita melalui opening ceremony tersebut. Apa saja yang dilihat? Ada kedisiplinan, ada keunikan, ada kualitas seni yang ditampilkan, dan dilihat apakah negara kita ini adalah negara bangsa yang bangga dan percaya diri akan budayanya sendiri. Nah, inilah tugas saudara sebagai mahasiswa MAIS untuk menyelenggarakan ya, event internasional, menyajikan opening ceremony yang menjadi cerminan kewibawaan bangsa kita. Nah, berikutnya adalah peran nyata mahasiswa. Ada 6 di sini, implementasi nilai Pancasila, melestarikan budaya bangsa, menjunjung simbol negara, prestasi dan kontribusi, kritis terhadap hoax, serta sebagai agen perekat bangsa. Oke, boleh dicontohkan, ya. Saudara bisa pilih poin 1 sampai dengan 6, silakan dipilih ya. Tolong dicontohkan ya poin yang saudara pilih ini dengan contoh sikap nyata ya. Mungkin saya mau coba sih Bu. Ya, boleh. Terutama yang poin 5 sih Bu. Karena saya sendiri kan saya termasuk orang yang aktif bersosial media ya Bu. Terutama di Facebook, di Instagram, yang dimana banyak dari postingan-postingan yang saya temuin itu mungkin ada di sini teman-teman dan juga Ibu udah tahu Timpatex Bu. Nah, banyak orang yang masih kayak menurut saya itu tertipu Bu sama Timpatex ini. Ya, dengan berbagai jenis postingan Timpatex itu, bahkan waktu itu ada salah satu postingan ini yang mungkin belum di cross check sama portal beritanya, tapi dia masuk ke portal berita itu Bu. Nah, itu menurut saya kita sebagai mahasiswa juga pasti harus berpikir kritis juga kan Bu. Kayak semakin banyak yang kita lihat, semakin jeli sebenarnya. Terutama di saya sendiri yang dimana banyak postingan Timpatex itu emang sengaja dibikin nggak rapi kan Bu. Nah, mungkin kalau untuk kita yang mahasiswa kita masih bisa kayak membedakan antara yang asli dan juga yang postingan Timpatex ini Bu. Tetapi ya mungkin nanti kedepannya kayak kita sendiri dari mahasiswa mungkin ada cara atau bagaimana cara mengkritisi si Timpatex ini. Tapi untuk saya sendiri sih peran nyata yang bisa kita lakukan sekarang ya paling nggak kita bisa mencari dengan Google Lens Bu. Kalau kan ada fitur Google Lens itu, nah kita bisa pakai itu untuk mencari postingan yang aslinya dan mungkin bisa menyebarkannya juga. Oh nggak gitu postingannya gitu Bu. Menurut saya untuk poin 5 begitu. Oke, baik. Terima kasih San. Berikutnya, silakan. Mungkin saya Noval. Saya mungkin pengen mengambilkan poin kelima sama kayak Zanu. Untuk zaman sekarang kan kita udah memiliki teknologi seperti HP, laptop, sosial media. Jadi kita itu mendapatkan informasi-informasi lebih cepat dan itu bisa ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya itu ya kita mendapatkan informasi, dapat berita secara langsung, kita tidak usah beli koran gituan, kita bisa dapetin dari HP. Nah, gara-gara banyaknya informasi juga yang gampang diakses dan lebih menyebar, itu bisa juga bakal apa namanya tuh dapat mungkin mencucikan otak atau melupakan identitas kita karena bisa mungkin kita kan sering aja latih-latih sosial media, TikTok, Instagram, Facebook atau apaan tahu. Dan melihat gitu kayak seperti tren-tren yang ada di sosial media tersebut dan bakal ada kemungkinan bisa mengikuti tren tersebut dan melupakan budaya-budaya kita yang sudah ada dan kita tidak tidak melaksanakan lagi budaya tersebut karena sibuk mengikuti tren-tren yang sedang ada yang bukan budaya kita. Dan solusi saya sih kita itu harus mencintai dengan budaya kita, tanah air kita, negara kita, dan dapat menyaringkan dengan budaya orang dan budaya kita. Oke, baik. Terima kasih, Noval. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini. Nah, jadi identitas nasional kita adalah suatu ciri, karakteristik, tanda pembeda jati diri yang membedakan antara kita, bangsa Indonesia, dengan bangsa lainnya. Nah, hakikat identitas nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila, di mana Pancasila akarnya adalah sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai asli bangsa Indonesia yang telah melembaga, telah dijadikan sebagai pedoman jauh sebelum bangsa dan negara ini resmi berdiri. Identitas nasional dibentuk dan disepakati melalui proses historis, sosiologis, dan juga politis yang terbentuk oleh beragam faktor, mulai dari faktor objektif, subjektif, primer, pendorong, penarik, dan reaktif.
Tantangan yang dihadapi oleh identitas nasional bangsa Indonesia terdiri dari tantangan internal dari dalam bangsa dan tantangan eksternal dari luar bangsa. Urgensi mempelajari identitas nasional adalah kita sebagai warga negara Indonesia dan khususnya saudara sebagai mahasiswa MAIS mengetahui bahwa identitas ini merupakan suatu jati diri bangsa dan negara. Kemudian identitas nasional ini berguna bagi kelangsungan hidup bangsa serta sebagai wibawa dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Peran nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menjaga dan mengamalkan identitas nasional antara lain mengimplementasikan nilai Pancasila, melestarikan bahasa dan budaya, menjunjung simbol negara, memiliki prestasi dan kontribusi, kemudian kritis terhadap hoax dan menjadi agen perekat bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan identitas nasional. Nah, sebelum kita mengakhiri materi dan sebelum saudara menuju assessment, jangan di-scan dulu ya. Kita masuk pada sesi diskusi. Ya. Silakan bagi saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau ingin memperjelas terkait dengan materi kita hari ini. Saya persilahkan. Kesanu ada Mary, Kesanu dulu ya, silakan. Iya Bu, pertanyaan saya itu tadi ada di slide 3 kan mengenai sumber sosiologis itu salah satunya ada dari semangat persamaan nasib Bu. Nah, pertanyaan saya itu merujuk ke kalau di ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat era modern itu terutama di dalam semangat persamaan nasib ini masih bisa dijadikan sebagai sumber sosiologis atau enggak Bu? Karena kan setahu saya dan yang saya alami juga gitu Bu, banyak warga Indonesia sekarang yang mereka itu lebih ke individualis Bu dibandingkan mengutamakan kayak mungkin di RT atau RW itu ada gotong royong, tapi semakin kesini kan semakin terkikis dan juga semakin sedikit gitu Bu. Nah, apakah semangat persamaan nasib sebagai sumber sosiologis ini masih bisa diterapkan di era sekarang Bu, era modern? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Sanu. Nah, saya jawab dulu ya. Nah, tadi terkaitnya dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Iya Bu, salah satu yang saya poinkan tuh emang ketimpangan sosial dan ekonominya Bu. Oke, baik. Ya, kaitannya dengan semangat persamaan nasib. Nah, kalau kita lihat ya, ketimpangan sosial dan ekonomi ini juga bisa menjadi ancaman ya terhadap identitas nasional kita itu sendiri. Nah, tetapi ketimpangan sosial dan ekonomi ini tidak serta-merta atau tidak otomatis menghapus identitas nasional kita. Hanya saja beberapa hal yang akan terjadi itu antara lain adalah menurunnya rasa kebersamaan ya, karena masing-masing tadi sudah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian bisa terjadi konflik sosial akibat adanya kesenjangan pendapatan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Lalu bisa juga terjadi berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan juga lembaga negara. Anggapannya adalah karena di sini pemerintah tidak adil dan lain sebagainya. Nah, ketimpangan sosial dan ekonomi ini bukan berarti identitas nasional kita ini hilang. Ya, melemah iya, tapi hilang tidak. Kondisi ini justru bisa kita balik sebenarnya. Bisa kita jadikan sebagai dorongan. Ya, untuk apa? Untuk memperkuat persatuan melalui semangat persamaan nasib tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, memperkuat persatuan melalui peningkatan kesejahteraan, kemudian penguatan nilai gotong royong. Contoh real yang bisa kita lakukan, kita ya sebagai masyarakat adalah, sekarang ini kan di sosial media banyak sekali tagline warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, support UMKM. Ya, kemudian ada salah satu konten kreator dia dengan tagline-nya, kalau tidak salah seperti ini, dari lamunan menjadi senyuman. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, karena ada semangat persamaan nasib tadi memunculkan ya, nilai gotong royong. Dari siapa? Dari kita sebagai masyarakat kepada masyarakat lain. Nah, kalau dari pemerintah sendiri bagaimana? Pemerintah bisa hadir melalui perbaikan regulasi dan penyediaan lapangan kerja. Itu. Begitu, Zanu. Jelas Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Zanu. Berikutnya tadi ada Mary ya. Silakan Mary. Izin bertanya, sama seperti Zanu mengenai sumber historis di bagian sosiologis. Tapi saya di poin proses asimilasi dan akulturasi. Jadi ini masih berkaitan sama yang tantangan dari eksternal yang globalisasi tadi. Jadi kan di era globalisasi saat ini tuh anak muda itu masih mengadopsi budaya asing tuh yang lagi tren. Kalau yang lagi tren tuh kayak K-pop gitu kan Bu. Terus di titik manakah adopsi budaya asing ini bisa dinilai sebagai akulturasi positif yang memperkaya identitas kita, dan di titik mana hal tersebut menjadi penjajahan budaya yang perlahan melenyapkan identitas nasional kita. Oke, baik. Terima kasih Mary untuk pertanyaannya. Nah, perlu kita garis bawahi dulu ya bahwa adopsi budaya asing ini bukan suatu hal yang negatif ya, tidak selalu negatif. Nah, batasannya ini adalah bukan tentang seberapa banyak budaya asing yang masuk lalu dikonsumsi, namun dilihat dari bagaimana cara masyarakat kita menyikapinya. Dilihat juga apakah budaya tersebut mampu memperkaya atau justru menggantikan identitas nasional bangsa kita. Nah, artinya di sini yang harus dikedepankan adalah kita itu memiliki kemampuan untuk satu menyaring, yang kedua adaptasi, dan memadukan pengaruh global tersebut tanpa kita kehilangan jati diri atau kehilangan nilai dasar yang menjadi identitas nasional. Nah, kalau kita bicara akulturasi, asimilasi, kita bisa lihat contoh-contohnya. Ya, akulturasi.
ada percampuran budaya dari Hindu dan juga Jawa. Ini kita bisa lihat pada Masjid Menara Kudus. Kemudian kita bisa lihat pada Masjid Cengho. Ada percampuran dari Tionghoa dan Islam. Ya, ini untuk akulturasi. Sementara untuk asimilasi, contohnya kita bisa lihat dari baju koko. Ya, baju koko ini percampuran dari Tionghoa dan Indonesia, khususnya pada nilai Islam. Ada musik dangdut, ya, asimilasi dari Melayu dan India yang menghasilkan genre baru. Begitu. Ya, Mary, penjelasannya. Terima kasih, Mary. Berikutnya. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, silakan, Hayatunisa. Saya ingin bertanya terkait sebenarnya apakah identitas nasional itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan sifatnya itu nggak akan berubah, atau sebenarnya dia dapat berubah, berkembang mengikuti perubahan zaman, Bu. Nah, jika identitas nasional tersebut dapat berubah, batasannya itu seperti apa ya, Bu? Agar identitas nasional ini pastinya nggak kehilangan jati diri gitu buat bangsa. Oke, baik. Terima kasih, Nisa, untuk pertanyaannya. Jadi, identitas nasional kita itu bersifat dinamis. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena terbentuknya sendiri itu melalui interaksi sosial, sejarah, dan budaya masyarakat yang mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Batasannya di sini adalah, yang pertama, tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian, kita bisa tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal. Nah, begitu kurang lebihnya, Nisa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya, tadi ada Maila ya, yang raising. Silakan, Maila. Ibu, pertanyaan saya kurang lebih sama seperti Nisa. Jadi apakah identitas nasional itu masih bisa itu tuh sudah sesuatu yang final, atau itu tuh bisa kita rubah atau bisa direkonstruksi mengikuti perkembangan zaman, Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Maila. Ya, tadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa identitas nasional itu bersifat dinamis. Nah, di sini bisa tetap diperbaharui supaya apa? Relevan ya dengan tantangan dan perkembangan zaman yang saat ini kita tahu semuanya semakin cepat. Ya. Nah, tetapi yang diperbaharui itu bukan nilai dasarnya. Ya, yang diperbaharui adalah cara mengimplementasikannya dengan batasan yang tadi saya sebutkan. Ya, tetap sesuai dengan nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi cara kita mengimplementasikannya. Jadi nilai dasarnya tidak boleh dirubah. Kenapa? Ya karena nilai dasarnya adalah fondasi final bagi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, konsekuensi dari merubah Pancasila, saudara masih ingat ya di pembelajaran semester pertama, merubah Pancasila sama dengan membubarkan Indonesia. Gitu, Maila. Cukup? Cukup, Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih, Maila. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan, Lintang. Tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwa pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia itu bukan pengaruh negatif. Tapi jika suatu negara itu berhasil membatasi atau bahkan menutup pengaruh budaya asing, apakah itu baik untuk negara kita, atau identitas nasionalnya akan otomatis menjadi lebih kuat? Atau justru kita biarkan saja dengan perubahan di dunia ini, tapi masyarakat ini mampu mempertahankan identitas bangsanya? Oke, membatasi dan menutup budaya asing. Baik, membatasi bahkan menutup budaya asing itu tidak lantas menjadikan identitas nasional kita kuat. Ya, pun jika kondisi internal dari bangsa kita sendiri ini lemah, maka tanpa adanya pengaruh dari budaya asing pun, ya kondisi identitas nasionalnya lemah. Jadi dengan kata lain, ancaman yang lebih besar atau lebih berbahaya itu adalah ancaman dari dalam, ya dari internal. Ya tadi ada tantangan, ya tantangan internal dan eksternal. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah dari dalam bangsa kita sendiri. Nah, jadi kekuatan identitas nasional kita itu lebih ditentukan oleh satu, kokohnya persatuan. Yang kedua, komitmen terhadap nilai Pancasila. Dan yang ketiga, kemampuan bangsa kita menghadapi berbagai ancaman, tantangan dari dalam maupun dari luar. Kurang lebihnya seperti itu, Lintang. Baik, terima kasih untuk para penanya. Ya, silakan saudara scan, silakan saudara kerjakan. Oke, baik, semuanya sudah mengerjakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk diskusinya, ya luar biasa. Minggu depan kita akan masuk pada materi integrasi nasional yang masih ada kaitannya dengan materi hari ini, identitas nasional. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan doa, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk saudara untuk kedepannya. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.